harus sampai di persidangan. Kenapa? Bukan persoalan ini dendam siapa, karena hukum tujuannya bukan balas dendam. Hukum itu tujuannya adalah penjeraan, mengedukasi, memberikan pembelajaran, ya, supaya tidak dilakukan oleh orang lain atas hal yang sama. Ini saya kira masyarakat harus memahami hal ini, bahwa hukum dimaksudkan, ya, ini untuk memberikan pembelajaran. Kasus KDRT yang terjadi di rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora cukup menghebohkan dunia maya. Banyak netizen yang simpati terhadap Lesti, tak terkecuali para selebriti Indonesia. Sempat melaporkan sang suami atas KDRT, namun Lesti Kejora memutuskan mencabut laporannya. Ternyata tak disambut dengan baik banyak orang. Tak sedikit penggemar ikut emosi, bahkan sejumlah artis nampaknya ikut kecewa. Siapakah saja mereka? Simak beritanya. Yang pertama adalah Dewi Persik. Ia menuliskan kekecewaannya di Instagram pribadinya. Terlihat Dewi menuliskan kalimat yang cukup menohok. Setiap kesalahan yang dilakukan seseorang mendapat kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Akan tetapi, tidak semua kesalahan mendapat kesempatan kedua, ungkap Dewi Persik. Tak sampai di situ saja, DP juga mengungkapkan bahwa perempuan harus memiliki prinsip agar tidak mudah dibohongi. Nanti akan mudah diinjak-injak. Bunda Inul rupanya juga ikut kecewa dengan keputusan Lesti. Jauh dari terjadinya kasus ini, Inul sudah mengatakan jika Bilar memukul Lesti akan berhadapan dengannya. Namun, kini saat Lesti memutuskan cabut laporan kasus KDRT, Bunda Inul sudah tidak respek emosi dan nampaknya sangat kecewa. Politisi muda Samar Amani ikut menyampaikan kekecewaannya di IG pribadi. Ia nampak mengungkapkan bahwa pencabutan laporan KDRT mendapat keadilan itu masih panjang. Sebelumnya, Samar mengapresiasi keputusan Lesti yang melaporkan kasus KDRT yang ia alami. Dengan melapor, tentu saja Lesti memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tak harus diam dan suami yang tukang pukul harus dilawan. Tak ketinggalan, ada Cita Citata yang menuliskan pendapatnya mengenai KDRT. Cita Citata menuliskan kalimat menohok mengenai korban KDRT yang mencabut laporan. Menurutnya, hukum harus tetap ditegakkan untuk memberikan efek jerah bagi pelaku. Artis cantik Melanie Subono sebelumnya memuji Lesti karena berani speak up tentang KDRT. Namun, setelah mengetahui laporannya dicabut, Melanie menduga ada skenario di balik pencabutan laporan tersebut. Gimana menurut kalian? Sebagai laki-laki, komedian Babe Cabita juga ikut kecewa nih. Tak menyebut nama, Babe Cabita menge-tweet menyinggung pengaduan masalah rumah tangga. Itulah kenapa kalau ada masalah dalam rumah tangga, gak usah buru-buru ngadu keluar, baik teman, orang tua, atau polisi. Entar kalau balikan jadi hilang respect ke salah satu atau keduanya, tulis Babe Cabita. Sebelumnya, Lesti didampingi oleh sang ayah Endang Mulyana dan juga kuasa hukumnya Sandi Arifin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan klarifikasi. Diungkapkan Lesti Kejora jika pihaknya telah mencabut laporan atas kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Bukan tanpa alasan, diungkapkan Lesti Kejora jika hal ini dilakukan semata-mata karena sang anak. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya, anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya itu bapak dari anak saya, ujar Lesti. Menurut Lesti, sang suami itu telah meminta maaf kepada dirinya, keluarganya, dan juga kepada sang ayah atas perlakuan yang telah dilakukan itu. Bahkan, Lesti mengungkapkan jika pihak keluarganya juga telah memberikan maaf kepada Rizky Bilar. Beliau, Rizky Bilar, alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan suami saya, ujar Lesti Kejora. Lebih lanjut, Lesti Kejora mengatakan jika sang suaminya itu telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Beliau sangat berjanji tidak akan mengulanginya lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian dan beliau memohon dan meminta maaf kepada orang tua saya, ujarnya.
Soal isi perjanjian antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu berisi kesepakatan perdamaian. Jadi, sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dalam pencabutan yang sudah kami bikin sama tim kami dan sudah kita sampaikan dan kita masukkan ke Polres Jakarta Selatan dan tinggal menunggu prosesnya. Dan hasilnya seperti apa? Ujar Sandi Arifin. Dalam perjanjian tersebut, rupanya juga berisi adanya konsekuensi apabila nantinya Rizky Bilar kembali mengulangi kesalahannya lagi. Usai semua urusannya selesai, Lesti Kejora lantas mengizinkan Rizky Bilar untuk bisa bertemu sang anak. Sang pedangdut itu berharap agar proses perdamaiannya dengan sang suaminya bisa segera selesai. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Ya, aku merasa setiap rumah tangga tuh pasti punya persoalannya masing-masing ya. Yap. Dan kita nggak akan pernah tahu gitu apa yang orang alami dalam rumah tangga. Cuma menurutku memang batasannya adalah kekerasan. Kekerasan itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Ikut greget aku, karena aku salah satu perempuan yang tersakiti oleh lelaki ya. Tapi bukan berarti aku tidak menerima takdir aku. Cuman aku paling benci sama laki-laki yang main tangan itu doang sih. Rizky Bilar sudah diperbolehkan pulang setelah penyidik mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Ia keluar dari kantor polisi pada Jumat pukul 22.50 WIB dan didampingi kuasa hukumnya Hotma Sitompul. Nomi dukung Lesti sama Bilar lagi nggak? Aku dukung Lesti sama laki-laki yang tidak main tangan. Dah. Saya sekali aja dipukul dari suami saya pertama. Itu juga KDART kalau kalian mau tahu. Sampai sini saya matanya itu berdarah. Jadi default pertamanya adalah percaya pada korban dan sama sekali menolak kekerasan. Dalam kasus apapun. Dalam kasus apapun. Apakah dia selebriti atau misalnya ibu rumah tangga yang bahkan orang nggak tahu apa yang terjadi, itu default utamanya menurutku harus itu. Suami Lesti Kejora tersebut berharap masalah kekerasan dalam rumah tangganya bisa menjadi pelajaran dan membuat rumah tangganya semakin kuat. Kalau ternyata pada akhirnya bisa dia nggak main tangan, ya alhamdulillah gitu. Tapi ya 10 kali loh dalam setahun loh. 10 kali dalam setahun. Bonyok rek, selingkuh meneng aduh. Seperti puncak gunung es kan, kekerasan itu. Korban takut melapor, karena yang seperti tadi dibilang kerap kali tuh justru di stigma ini salahnya perempuannya dan sebagainya. Jadi ini memang isu yang sangat sensitif. Jadi ketika saya ada laki-laki yang hantam saya, tak cerai sama aku. Maaf ya, aku udah kerja pagi siang malam terus aku mau ditonjok. Be uang lanang oga, aku mau. Kita nggak ngapa-ngapain ditonjok mau.